wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang prenatal dan kelahiran. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Kris Alexandra. Nama saya Davina Audia Marati. Nama saya Tri Andini. Nama saya Talita Bezlina Mulia. Selamat menyaksikan. Prenatal dan kelahiran. Yang pertama adalah pengertian prenatal. Masa prenatal merupakan tahapan awal dari kehidupan seorang manusia yang menjadi penentu bagi perkembangan selanjutnya, walaupun faktor lingkungan juga akan berpengaruh. Janin terbentuk dari adanya pembuahan yang merupakan proses bergabungnya sel sperma tunggal dari laki-laki dengan sel telur di dalam saluran indung telur pada rahim seorang wanita atau yang disebut sebagai fertilisasi. Lalu di sini ovum, ciri-cirinya adalah dia dibentuk di dalam ovarium, merupakan salah satu sel terbesar dengan diameter 0,1 mm, bentuknya bulat, berisi yolk, tidak dapat bergerak sendiri. Meskipun ribuan ova, hanya satu yang matang dalam siklus menstruasi dalam 28 hari. Ovum yang matang berisi 23 kromosom yang berpasangan. Lalu ada sperma. Sperma dibentuk di dalam testis, salah satu sel terkecil dengan diameter 0,05 mm. Bentuknya lonjong dengan ekor yang halus berbentuk rambut, lalu tidak berisi yolk, bergerak dengan ekor bergetar. Ratusan juta sperma dibentuk dalam 4-5 hari, dan hanya satu yang matang dan membuahi sel telur. Lalu separuh dari spermatozoa yang matang berisi 22 kromosom berpasangan dan satu tidak berpasangan. Selanjutnya, tahap perkembangan prenatal. Tahap pertama adalah tahap zigot. Tahap zigot adalah tahapan pertama dalam kehamilan yang berlangsung selama 2 minggu setelah terjadi pembuahan atau konsepsi. Pada tahapan ini, terjadi pembentukan zigot atau sel tunggal, kemudian terjadi pembelahan-pembelahan sel dan melekatnya zigot ke dinding kandungan yang disebut implantation. Pemisahan sel dimulai ketika lapisan dalam dan luar sel terbentuk. Pada masa zigot ini, sudah terbentuk jenis kelamin dan ciri fisik calon bayi yang akan datang. Selanjutnya, ada tahap embrio. Pada tahap ini, pemisahan sel terjadi lebih banyak dan membentuk suatu massa sel yang disebut sebagai embrio. Embrio ini menjadi cikal bakal terbentuknya organ-organ tubuh janin atau organogenesis, yang terbagi menjadi 3 bagian. Pertama ada endoderm embrio, yaitu lapisan dalam sel yang akan berkembang menjadi sistem pencernaan dan pernapasan. Lalu ada mesoderm embrio, yaitu lapisan tengah sel yang berkembang menjadi saluran peredaran darah, tulang, otot, sistem pembuangan kotoran, dan sistem produksi. Lalu ada ectoderm embrio, lapisan paling luar sel yang berkembang menjadi sistem saraf, alat indera, seperti mata, telinga, dan hidung, lalu dan bagian kulit seperti rambut dan kuku. Untuk sistem pendukung embrio yaitu ada ari-ari atau plasenta, sistem dukungan yang terdiri dari lapisan berbentuk piring yang di dalamnya berisi pembuluh darah ibu dan anak yang saling mengkait, tetapi tidak bersatu satu sama lain. Lalu yang kedua ada tali pusar, yaitu sistem dukungan yang mengandung 2 pembuluh nadi dan 1 pembuluh vena yang menghubungkan bayi dengan ari-ari. Tali pusar dapat menyalurkan makanan beserta kotoran atau sisa makanan dari embrio. Lalu yang ketiga ada amnion atau ketuban, suatu keranjang yang berisi cairan bening yang di dalamnya terdapat embrio yang sedang mengapung. Cairan amniotis berfungsi untuk menjaga kelembaban dan suhu lingkungan agar tetap terkendali dan untuk melindungi bayi dari goncangan. Lalu yang ketiga ada tahap fetus. Tahap fetus berlangsung dari awal bulan ketiga sampai 9 bulan kandungan. Pada masa ini, janin berkembang cepat dan mulai terlihat jelas bagian-bagian tubuhnya. Di bulan ketiga, panjang mencapai 3 inci dan berat 1 ons. Pada masa ini, janin berkembang cepat dan bergerak aktif, membuka dan menutup mulut serta menggerakkan kepala. Bagian-bagian tubuh luar seperti hidung, kelopak mata, dan dagu sudah terbentuk jelas. Lalu pada bulan keempat, panjang mencapai 5,5 inci dengan beratnya 4 ons. Pada usia ini, gerakan refleks yang seperti menendang semakin kuat dan dapat dirasakan oleh ibu. Di bulan kelima, panjang mencapai 10-12 inci dengan beratnya 0,5 sampai 1 pon. Struktur kulit terbentuk, jari kaki dan tangan sudah jelas, sering berganti posisi dalam kandungan. Lalu di bulan ke-6, panjangnya sekitar 14 inci, beratnya antara 1 sampai 1,2 ons, mata dan kelopak mata mulai jelas, adanya refleks menggenggam dan pernafasan mulai muncul, dan rambut tumbuh walaupun belum beraturan. Di bulan ke-7, beratnya mencapai 2,5 sampai 3 pon dan panjangnya mencapai 14 sampai 17 inci. Lalu di bulan ke-8, usia 8 bulan ke atas, panjang dan beratnya semakin meningkat, terutama saat menjelang kelahiran. Lalu ada faktor herediter atau genetik. Setiap spesies memiliki mekanisme untuk meneruskan sifat-sifat yang dimiliki dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui kode-kode genetik yang diwarisi dari orang tua dan ditanamkan dalam setiap sel tubuh. Untuk memahami faktor genetik berasal
Di sini ada penjelasannya, manusia pada awal pembentukannya berasal dari sel tunggal yang menyimpan kode-kode genetik dari orang tuanya. Setiap sel manusia berisi 46 kromosom yang terdiri atas 23 pasang dan berbentuk seperti benang. Kromosom terdiri dari zat genetik yang disebut DNA. Segmen pendek dalam DNA berupa partikel-partikel yang sangat kecil yang merupakan unit informasi genetik yang disebut gen. Gen bertugas sebagai cetak biru atau dasar bagi sel untuk menghasilkan gen itu sendiri dan protein untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan. Pengertian gen adalah pembawa ciri bawaan atau carrier. Lalu ada gamet yang merupakan sel reproduksi yang diproduksi di dalam testis laki-laki dan ovum perempuan. Saat pembagian sel, setiap kromosom berpisah dan masuk ke dalam masing-masing gamet. Saat reproduksi, gamet perempuan dibuahi gamet laki-laki dan bersatu membentuk zigot, yang sudah memiliki kode-kode genetik dengan kromosom berpasangan. Lalu di sini ada ketidaknormalan pada gen dan kromosom. Yang pertama adalah PKU, yaitu kelainan genetis yang menghambat metabolisme protein, dapat menyebabkan keterbelakangan mental, dan dominan terjadi pada orang kulit putih. Lalu yang kedua ada Down syndrome, yaitu bertambah atau berubahnya kromosom ke-21 menyebabkan keterbelakangan dan dominan terjadi pada ibu berusia resiko. Lalu yang ketiga ada anemia sel sabit, yaitu kelainan darah yang menyebabkan pasokan oksigen ke tubuh menyebabkan kurang darah, kegagalan jantung dan ginjal, pembekakan tulang persendian, krisis sel sabit, dan kematian. Dominan terjadi pada orang kulit hitam. Lalu yang keempat ada spina bifida, yaitu kelainan saluran saraf menyebabkan abnormalitas otak dan tulang belakang. Lalu yang kelima ada thalassemia, yaitu kelainan saluran saraf yang menyebabkan kurang darah sehingga lesu dan lemah hingga kegagalan fungsi hati. Lalu yang keenam ada hemofilia, yaitu kurangnya faktor pembeku darah yang menyebabkan pendarahan di dalam dan luar tubuh yang berlebihan. Klinefelter syndrome, yaitu laki-laki memiliki kromosom X ekstra yang menyebabkan susunannya menjadi XXY. Biasanya buah zakar menjadi tidak berkembang, buah dada membesar dan tinggi menyebabkan keterbelakangan mental dan fisik. Lalu yang kedelapan ada Turner syndrome, yaitu perempuan kehilangan satu kromosom X sehingga menjadi X0. Biasanya pendek dan leher kekar, lalu menyebabkan keterbelakangan mental. Yang terakhir ada XYY syndrome, yaitu laki-laki yang memiliki kromosom Y tambahan atau ekstra. Selanjutnya, prinsip genetika. Dominan resesif, gen dominan itu adalah ciri dominan yang ada pada ibu dan ayah. Sementara gen resesif yaitu adalah gen yang tersembunyi atau tidak tampak pada ibu dan ayah. Satu gen dominan dan satu gen resesif menghasilkan gen resesif yang tersingkirkan. Gen resesif akan muncul bila anak mewariskan baik dari ayah dan ibunya yang keduanya adalah gen resesif. Penentu jenis kelamin. Perempuan memiliki 2 kromosom X, sementara laki-laki memiliki 1 kromosom X dan 1 kromosom Y. Jenis kelamin ditentukan dari bersatunya antara kromosom seks perempuan dan laki-laki pada pembuahan. Kromosom X dan kromosom X akan menghasilkan perempuan, sementara kromosom X ditambah dengan kromosom Y maka akan menghasilkan anak laki-laki. Selanjutnya ada urutan kelahiran. Urutan kelahiran dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pola asuh orang tua. Ciri khas anak menurut Harlock tahun 1997. Anak pertama biasanya bertanggung jawab, berkuasa, dominan, iri hati, introvert, dan sebagainya. Anak kedua mandiri, agresif, ekstrovert, suka humor, suka berteman, dan sebagainya. Anak ketiga agresif, butuh kasih sayang, iri hati, sensitif, rendah diri, dan mudah menyesuaikan diri. Anak keempat biasanya aman, percaya diri, murah hati, manja, tergantung, empati tinggi, merasa rendah diri, dan sebagainya. Ketidaknormalan pada gen dan kromosom. Yang pertama, kemandulannya itu tidak terjadinya pembuahan setelah 1 tahun melakukan senggama secara teratur. Yang kedua, kehamilan beresiko tinggi, yaitu kondisi kehamilan ibu memiliki resiko lebih besar dibandingkan kehamilan normal biasanya dan bisa berbahaya untuk ibu maupun janin. Yang ketiga, hamil anggur, yaitu adalah sel-sel yang seharusnya tumbuh menjadi plasenta atau ari-ari tidak terbentuk, melainkan membentuk sel-sel muda atau trophoblast yang menyerupai gelembung-gelembung seperti buah anggur berisi cairan. Yang keempat, ada toxoplasma yang disebabkan parasit Toxoplasma gondii, rubella atau campak Jerman disebabkan virus rubella, cytomegalovirus atau CMV disebabkan virus cytomegalo yang merupakan golongan virus keluarga herpes dan herpes. Yang kelima, kehamilan kosong, yaitu sel telur yang dibuahi sel sperma tidak berkembang dengan sempurna melainkan membentuk plasenta berisi cairan. Yang keenam, miom dan kista. Miom adalah sel otot dinding rahim yang berubah menjadi tumor, sedangkan kista adalah kantong berisi cairan yang biasa terdapat pada ovarium atau indung telur, selain di paru-paru, otak, maupun kulit. Yang ketujuh, ada hamil di luar kandungan atau hamil ektopik. Janin berkembang di luar rahim seperti di saluran telur, indung telur, rongga perut, rongga panggul, maupun saluran leher rahim.
Yang kedelapan, mual muntah berlebihan. Hiperemesis gravidarum seperti morning sickness yang tidak biasa, berlebihan, dan terus-menerus yang dapat menyebabkan berat badan ibu turun, dehidrasi, dan lemas. Yang ke-9 ada preeklamsia. Gejala tekanan darah tinggi lebih dari 140/90 mmHg. Yang ke-10 anemia zat besi. Kekurangan zat besi menjadi letih, lesu, dan lemah. Yang ke-11 itu adalah keguguran, yaitu kehamilan yang berakhir sebelum janin berkembang cukup matang untuk bertahan hidup di luar kandungan dalam waktu 24 minggu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Yang pertama itu ada teratogen. Teratogen itu adalah unsur-unsur yang menyebabkan adanya kelainan pada kelahiran akibat dari proses kehamilan yang tidak optimal. Ilmu yang mempelajari teratogen disebut teratologi. Bila teratogen beraksi pada awal kehamilan saat proses pembuahan dan organogenesis, teratogen ini dapat berdampak negatif pada janin yang mengakibatkan kelainan anatomis. Bila teratogen beraksi pada saat organogenesis sudah lengkap dan matang di usia kehamilan tua, teratogen memungkinkan tidak menyebabkan kelainan anatomis pada janin. Yang kedua, ibu. Kondisi psikologis dan fisik ibu menjadi hal yang penting untuk dijaga. Kondisi psikis dan emosi yang labil memiliki banyak pikiran yang membuat stres, mengalami kecemasan, ketakutan, dan emosi yang mendalam bisa memicu hormon adrenalin dan menghambat aliran darah ke kandungan, membuat janin kekurangan udara. Kondisi emosi ibu yang labil saat kelahiran berakibat pada sulitnya proses melahirkan. Penyakit dan kondisi ibu selama kehamilan juga bisa mengakibatkan infeksi, kelainan, dan kerusakan selama proses kehamilan yang mengakibatkan bayi lahir kurang sempurna. Ibu yang hamil di usia beresiko, yaitu saat remaja, kurang dari 18 tahun, dan saat usia ibu sudah memasuki dewasa tengah atau lebih dari 35 tahun. Gizi ibu juga berpengaruh pada perkembangan janin. Radiasi seperti sinar X juga dapat mengakibatkan kecacatan fisik pada janin. Obat-obatan yang dikonsumsi ibu juga dapat berpengaruh terhadap janin yang dikandungnya, seperti ibu yang sengaja maupun tidak sengaja merokok, minum alkohol, obat penenang, dan menggunakan narkoba tanpa berpikir panjang terhadap dampaknya pada janin. Selanjutnya yang ketiga itu dampak dari ayah. Ayah yang siaga menjaga kondisi kehamilan ibu sangat diperlukan oleh ibu yang sedang mengandung. Perhatian dan kasih sayang dari seorang ayah pada ibu akan membuat ibu secara emosi lebih stabil, tenang, dan bahagia. Stimulasi ayah pada janin dengan sering mengajak berbicara janin dapat menenangkan janin, membangun ikatan emosional bayi dengan ayah, dan bisa berdampak pada perkembangan bahasa bayi. Ayah yang mengkonsumsi alkohol, perokok, dan memakai narkoba biasanya dapat menghasilkan sperma yang kurang berkualitas, yang berdampak pada pembuahan dan kondisi kesehatan. Usia ayah yang sudah terlalu tua juga dapat mengakibatkan pertumbuhan tinggi anak terhambat karena kekurangannya kalsium, dan dapat mengakibatkan anak mengalami keterbelakangan mental. Ayah yang bekerja pada tempat-tempat industri kimiawi beresiko terkena radiasi tinggi yang juga berdampak pada pembuahan kehamilan ibu. Yang keempat itu lingkungan. Polusi dan bahan-bahan beracun seperti timbal, merkuri, karbon monoksida, khususnya karena banyak pabrik dan transportasi. Cat dinding dan mainan anak yang mengandung timbal juga dapat membahayakan kondisi janin. Ibu yang memakan ikan yang sudah terkontaminasi zat berbahaya seperti PCB berakibat lahirnya anak dalam keadaan prematur dan lambat dalam menerima rangsangan. Toksoplasmosis yaitu infeksi ringan yang menyebabkan flu ringan bisa mengganggu perkembangan janin. Lamanya kondisi ibu yang terkena panas akibat sauna atau kamar mandi panas yang dapat menyebabkan demam dapat membahayakan janin. Adanya mitos-mitos yang seringkali membuat ibu yang baru hamil mengalami stres karena harus melakukan berbagai ritual dan harus menghindari berbagai hal akibat terlalu banyaknya informasi. Selanjutnya kelahiran bayi. Sebelum abad ke-20, proses persalinan masih banyak yang menggunakan tenaga bidan, bahkan dukun bayi yang datang ke rumah-rumah ibu yang akan melahirkan, dengan perlengkapan yang bersifat tradisional atau perlengkapan medis yang terbatas. Risiko kematian bayi dan ibu menjadi besar saat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, dunia kesehatan terus mengevaluasi diri dan berupaya mengoptimalkan sumber daya manusia dan fasilitas-fasilitas di bidang kesehatannya untuk membantu memperlancar proses kelahiran bayi. Tujuan dari hal tersebut tidak lain untuk meminimalisir tingkat kematian pada bayi dan ibu. Selanjutnya, proses kelahiran bayi. Yang pertama, proses melahirkan. Proses melahirkan bayi sering disebut juga dengan istilah persalinan. Gejala yang muncul saat akan melahirkan adalah munculnya kontraksi sejak 266 hari setelah masa pembuahan. Biasanya, pada saat bulan-bulan terakhir menjelang persalinan akan terjadi kontraksi palsu atau kontraksi yang bernama Braxton Hicks. Kontraksi palsu ini terjadi seperti otot rahim menegang selama 2 menit. Namun, kontraksinya masih ringan dan tidak beraturan, waktunya terkadang 10 menit sekali atau 20 menit sekali.
hanya terjadi sesekali dalam sehari lalu hilang. Saat bergerak, kontraksi berkurang dan lama-kelamaan kontraksi menghilang. Bila waktunya tiba untuk melahirkan, maka akan terjadi kontraksi yang sesungguhnya atau kontraksi sejati. Kontraksi tersebut muncul dengan rentang waktu yang beraturan. Awalnya jarang, tetapi makin lama makin sering. Pada saat kontraksi tersebut terjadi, ibu merasa sangat sakit, khususnya bagi ibu yang akan melahirkan secara normal. Selanjutnya ada tahap-tahap persalinan. Tahap pertama adalah pembukaan. Pada tahap pertama terjadi beberapa fase dalam proses persalinan, yaitu fase persiapan, fase aktif, dan fase transisi. Fase persiapan terjadi dalam waktu yang lebih lama dibandingkan fase-fase berikutnya. Fase persiapan ini ditandai terjadinya pembukaan dan penipisan leher rahim dengan pembukaan mencapai 3 cm. Kontraksi terjadi 30-50 detik dalam jangka waktu 5-20 menit. Semakin lama pembukaan leher rahim, semakin bertambah dan kontraksi semakin sering. Tanda-tanda ibu pada kondisi ini adalah ibu akan merasa sakit punggung, kejang perut, ada bercak darah dari vagina, ketuban mulai pecah. Setiap ibu memiliki kondisi yang berbeda-beda pada proses ini. Ada ibu yang merasa sakit pada proses ini, tetapi ada juga yang tidak merasa sakit sama sekali. Selanjutnya fase kedua merupakan fase aktif yang berlangsung sangat singkat. Semakin lama kontraksi semakin kuat dan sering berlangsung 40-60 detik setiap 3-4 menit sekali. Pembukaan leher rahim sudah mencapai 7 cm dan ibu akan mulai merasakan sakit. Tanda-tandanya, punggung bertambah sakit, kaki terasa tidak enak, lelah, lendir dan darah keluar dari vagina semakin banyak. Bila sebelumnya ketuban belum pecah, maka akan pecah pada fase aktif ini. Lalu fase ketiga adalah fase transisi yang merupakan fase yang melelahkan dan berat bagi ibu. Ibu merasakan sakit yang luar biasa pada fase ini. Kontraksi semakin meningkat dan kuat selama 60-90 detik setiap 2-3 menit sekali. Kontraksi terasa tidak berhenti, pembukaan rahim mencapai 10 cm. Pada umumnya, pembukaan 3 cm pada rahim akan berlangsung sangat cepat antara 15-60 menit. Tanda-tandanya, tekanan makin kuat di daerah perineum atau antara vagina dan anus. Tekanan kuat pada anus membuat ibu ingin mengenjan, panas dan berkeringat dingin, serta gemetar terjadi bergantian. Lendir dan darah semakin banyak karena pembuluh darah kapiler pecah. Kaki kejang dingin dan gemetar, mengantuk karena oksigen berpindah dari otak ke daerah persalinan, mual dan muntah, dan merasa kehabisan tenaga. Lalu tahap kedua ada tahap mengenjan dan melahirkan. Pada tahap kedua ini terjadi puncak kelahiran bayi, yaitu proses mengenjan dan melahirkan bayi ke dunia. Pada tahap pertama, proses terjadi secara alami. Berbeda dengan tahap kedua, dibutuhkan tenaga ibu untuk mendorong bayi keluar dari jalan lahir. Pembukaan leher pada tahap ini sudah lengkap, yaitu 10 cm yang disebut juga pembukaan 10. Pada saat tahap pertama, ibu masih berada di ruang observasi. Sedangkan pada tahap kedua ini, ibu sudah mulai dipindahkan ke ruang bersalin untuk proses melahirkan bayi dengan bantuan bidan atau dokter yang akan membantu proses persalinan. Namun, bila proses persalinan sulit, dokter baru akan menggunakan alat bantu seperti vakum, forceps, atau melakukan tindakan episiotomi, atau tindakan bedah kecil membuat irisan pada perineum untuk membesar muara vagina, untuk membantu mengeluarkan bayi. Tanda-tanda pada proses melahirkan ini adalah ibu akan merasa adanya dorongan kuat untuk mengenjan, tekanan sangat kuat pada anus, kontraksi sering, keluarnya lendir dan darah semakin banyak, terasa geli namun panas pada vagina saat bayi akan keluar, rasa basah dan licin saat bayi muncul, serta hilangnya rasa sakit saat bayi sudah keluar. Terakhir, tahap ketiga, yaitu keluarnya plasenta. Tahap ketiga adalah fase transisi yang merupakan fase membahagiakan bagi ibu dan keluarga karena bayi sudah keluar. Pada fase ini, dokter akan membantu mengeluarkan plasenta yang mendukung kehidupan janin di rahim. Rahim yang mengecil akan melepaskan plasenta dan tali pusar secara alami dari dinding rahim dan bergerak ke bagian bawah rahim pada saluran vagina, sehingga ibu dapat dengan mudah mendorongnya keluar. Setelah plasenta dan tali pusar keluar, dokter akan memutus tali pusar dan akan menyuntik daerah perineum agar daerah tersebut kebal, dan dokter akan menjahit bekas episiotomi bila memang dilakukan tindakan episiotomi. Selanjutnya ada jenis-jenis persalinan. Yang pertama ada persalinan normal. Proses ini melalui vagina secara alami. Resikonya pun lebih rendah. Dan persalinan normal ini dapat memperkuat keterikatan ibu dan bayi karena adanya hormon oksitosin, yaitu hormon yang muncul saat kontraksi rahim yang meningkatkan perilaku keibuan pada anaknya.
Dan persalinan normal yang dilakukan setelah operasi sesar pada kehamilan sebelumnya harus dilakukan dengan hati-hati karena beresiko memecahkan rahim dan menyebabkan kerusakan otak, bahkan kematian. Yang kedua ada persalinan sesar. Persalinan sesar atau seksio sesarea adalah melahirkan dengan membuka dinding perut dan rahim. Dilakukan bila tidak memungkinkan dilakukan persalinan normal atau terjadi indikasi medis seperti plasenta previa atau letak plasenta rendah sehingga menutup jalan lahir, anemia, bentuk janin dan panggul ibu tidak proporsional, preeklamsia, bayi sunggang, posisi bayi melintang, bayi terlalu kecil atau telah melakukan operasi sesar sebelumnya. Meningkatnya kelahiran sesar disebabkan umur yang sudah beresiko atau terlampau tua untuk ibu melahirkan pertama kali, kelahiran kembar atau bayi lahir prematur. Dan proses persalinan sesar menurut Ecker dan Frigoletto dapat membawa komplikasi yang serius bagi ibu seperti pendarahan, infeksi, kerusakan pada organ panggul atau pelvis, nyeri pasca operasi, dan munculnya resiko permasalahan pada kehamilan selanjutnya. Yang ketiga ada persalinan alami. Diperkenalkan pertama kali oleh Dr. Grantley di Crete pada tahun 1914. Ia berpendapat bahwa rasa sakit berlebihan pada ibu yang akan melahirkan disebabkan oleh rasa takut. Untuk menghilangkan rasa takut, dilakukan persalinan alami dengan cara mendidik para calon ibu tentang psikologi dan fisiologi reproduksi dan melatih mereka untuk melakukan latihan fisik, pernapasan, dan relaksasi pada saat persalinan dan pasca melahirkan. Dan metode ini merupakan metode alternatif persalinan yang memaksimalkan keterlibatan aktif kedua calon orang tua dan mengurangi penggunaan obat. Selanjutnya persalinan dipersiapkan atau prepared childbirth, yaitu diperkenalkan oleh dokter kandungan Bernard Lamaze pada akhir tahun 1950, dan metode ini mengajarkan para calon ibu untuk bekerja secara aktif dengan tubuhnya melalui pernapasan. Tujuannya untuk mengendalikan respons dari kontraksi rahim untuk menghilangkan rasa takut dan nyeri saat bersalin. Lalu selanjutnya persalinan dalam air atau water birth. Dikembangkan oleh dokter Prancis, Dr. Michael Oden, dan mulai populer di Prancis dan Rusia pada tahun 1970. Bayi dianggap lebih nyaman dan cepat menyesuaikan diri ke dunia baru lahir bila lahir di dalam air. Manfaatnya diantaranya yaitu ibu merasa lebih rileks karena semua otot yang berkaitan dengan persalinan jadi lebih elastis, memudahkan ibu dalam proses mengejan sehingga tidak merasakan terlalu sakit saat persalinan. Proses pembukaan jalan lahir pun akan berjalan lebih cepat serta dapat mengurangi risiko cedera kepala bayi dan peredaran darah bayi lebih baik, sehingga tubuh bayi akan cepat memerah setelah melahirkan. Dilakukan di dalam kolam air berukuran 20 meter yang terbuat dari plastik atau seperti bathtub yang alasnya dibuat ada benjolan-benjolan agar tidak licin dan tidak mudah merosot. Selain itu, diperlukan pompa untuk mengatur sirkulasi air dan pompa pengatur suhu serta termometer untuk menjaga air tetap hangat yang disesuaikan dengan suhu tubuh 36-30 derajat Celcius. Tujuannya agar bayi tidak mengalami perbedaan suhu saat berada di rahim maupun saat sudah lahir. Dan ibu akan mengejan seperti biasa. Saat bayi sudah lahir akan berendam sesaat sekitar 5-10 detik. Biasanya bayi belum menangis karena mengira masih dalam rahim dengan kondisi suhu yang sama. Lalu metode ini hanya dapat dilakukan dalam kondisi normal. Ibu yang memiliki riwayat penyakit medis seperti panggul kecil atau sakit herpes baiknya tidak melakukan metode ini karena berbahaya bagi ibu dan bayi. Lalu terdapat resiko dalam persalinan ini, yaitu bayi dapat memiliki komplikasi paru yang bisa menyebabkan kesulitan bernapas dalam air dapat tertelan oleh bayi, dan bila suhu tubuhnya berbeda dengan kondisi rahim. Bayi dapat mengalami temperatur shock, dan ibu dapat mengalami hipotermia akibat proses persalinan yang bisa berlangsung lebih lama dari waktu yang diperkirakan. Maka berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter bagi ibu yang ingin melahirkan dengan metode ini. Selanjutnya, persalinan dengan induksi, yaitu tindakan persalinan dengan memberikan obat oksitosin melalui infus atau obat yang dimasukkan melalui vagina, dan induksi ini dilakukan untuk mengupayakan kelahiran normal. Persalinan ini dilakukan bila terdapat proses persalinan yang lemah, janin tidak lagi berkembang, ketuban pecah dini, ibu menderita diabetes, preeklamsia pada ibu, dan lain-lain. Nyeri yang ditimbulkan saat kontraksi dengan induksi terasa lebih sakit. Banyak kasus, ibu melahirkan dengan induksi berakhir dengan persalinan sesar karena sudah dalam batas waktu yang seharusnya, tetapi bayi belum lahir dan ibu sudah tidak kuat menahan rasa sakit. Selanjutnya, peristiwa terkait persalinan. Yang pertama ada kelahiran kembar. Adanya kelahiran lebih dari satu anak, yaitu kembar 2, kembar 3, dan seterusnya dalam waktu menit, jam, ataupun hari. Kelahiran tunggal, yaitu kelahiran satu anak kalaupun ada kelahiran lagi setelah jangka waktu 9 bulan. Kelahiran kembar ada yang identik dan ada yang non-identik. Kembar identik atau monozigot
adalah hasil pembuahan satu sel telur dan satu sel sperma. Lalu saat terjadi pembelahan sel telur berpisah menjadi dua bagian atau lebih. Lalu yang kembar non-identik atau kembar dizigot adalah kembar hasil pembuahan dua sel telur yang berbeda oleh dua sperma yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Hal ini menunjukkan adanya kehamilan secara bersamaan, bukan anak kembar, karena biasanya memiliki perbedaan ciri bawaan antara satu dengan lainnya. Pada kehamilan kembar, pembelahan sel bisa terjadi dalam 4 waktu. Yang pertama, pembelahan pertama yang terjadi dalam waktu 0-72 hari. Rahim memiliki 2 selaput ketuban dan 2 selaput plasenta. Yang kedua, pembelahan kedua dalam waktu 4-8 hari, rahim memiliki 2 ketuban tetapi hanya 1 plasenta, sehingga bayi yang satu mendapat lebih banyak asupan makanan daripada bayi yang lain. Pembelahan ketiga dalam waktu 9-12 hari, memiliki 1 plasenta dan 1 ketuban, tetapi masih dapat membelah secara sempurna. Pembelahan yang berlangsung, lalu pembelahan yang keempat, pembelahan yang berlangsung pada waktu lebih dari 13 hari dari pembuahan ini. Rahim hanya memiliki 1 plasenta dan ketuban, tetapi terjadi pembelahan yang tidak sempurna berakibat pada lahirnya anak kembar siam. Kembar identik bisa terjadi dengan pembelahan sel yang memiliki 1 plasenta dan 1 ketuban, sedangkan kembar non-identik memiliki 2 ketuban dan 2 plasenta. Selanjutnya, kembar siam. Hasil dari pembelahan sel kembar identik setelah 13 hari dengan pembelahan yang kurang sempurna, 5%-25% mampu bertahan hidup namun memiliki berbagai risiko komplikasi penyakit dan abnormalitas fisik, sedangkan 75% berakhir dengan kematian. Pada kasus ini, ditemukan mayoritas jenis kelamin pada bayi didominasi oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Lalu di sini ada beberapa bentuk kembar siam, yaitu ada thoracopagus, bagian dada bersatu, biasanya jantung hanya satu, omphalophagus, bagian bawah dada bersatu, punya 2 jantung, hanya satu memiliki 1 hati, sistem pencernaan, diafragma, dan organ tubuh lainnya. Lalu pygopagus, yaitu bersatu di bagian belakang tubuh. Yang keempat, cephalopagus, bersatu di bagian kepala dengan kondisi tubuh terpisah, biasanya mengalami kerusakan otak dan sulit bertahan hidup. Yang kelima, cephalothoracopagus, yaitu bersatu di bagian kepala dan dada, sulit bertahan hidup. Yang keenam, craniopagus, yaitu tulang tengkorak bersatu, tubuh berpisah. Yang ketujuh, dicephalus, yaitu memiliki 2 kepala, 1 tubuh, 2 kaki, dan 2 atau 3 atau 4 lengan. Yang ke-8, ischiopagus, yaitu bersatu di bagian bawah tubuh. Yang ke-9, ischio-omphalophagus, yaitu bersatu tulang belakang membentuk huruf Y, memiliki 4 lengan, kaki 2 atau 3, 1 reproduksi dan 1 pembuangan. Yang ke-10, parapagus, yaitu bersatu bagian bawah jantung dengan jantung yang berbagi. Yang terakhir, diprosopus, yaitu 1 kepala dengan 2 wajah berlawanan. Selanjutnya, bayi sungsang. Di sini kondisi di mana bokong bayi berada di posisi terendah di dalam panggul yang berbeda dari keadaan normal, biasanya bagian kepala. Lalu terdapat beberapa penyebabnya, yaitu rahim yang elastis sehingga janin masih berputar hingga minggu ke-37, bobot janin yang rendah sehingga dapat memungkinkan janin bebas bergerak, lalu saat bayi membesar posisinya menjadi menetap, dan besar posisi untuk lahir menjadi salah, hamil kembar, panggul sempit, plasenta previa, dan lain-lain. Jenis bayi sungsang ada 3. Yang pertama, bokong dahulu, yaitu letak bokong di bawah dan kedua kaki di atas. Yang kedua, sungsang sempurna, bokong di bawah, kedua kaki di samping bokong dan posisi bayi seperti jongkok. Yang ketiga, sungsang tidak sempurna, yaitu selain bokong terdapat bagian tubuh lain seperti lutut atau kaki yang berada di bagian bawah hingga ke jalan lahir. Selanjutnya, bayi prematur. Bayi yang lahir sebelum waktunya terutama terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu. Hal ini disebabkan karena adanya infeksi pada vagina, usia kehamilan ibu yang beresiko, terlalu muda di bawah 15 tahun atau terlalu tua di atas 35 tahun. Stres ibu saat hamil, janin kembar, gizi ibu yang buruk, kelainan bentuk rahim. Terdapat beberapa dampak jangka panjang yang ditimbulkan menurut Harlock pada tahun 1980, yaitu perkembangan fisiknya lebih kecil dan kondisi kesehatannya melemah, lalu kelambatan perkembangan seperti dalam hal duduk, berjalan maupun berbicara, perilaku sensorik seperti terlalu peka terhadap suara, intelijensinya bisa lebih rendah dibanding anak yang lain, sosialisasinya kurang, emosional, dan berperilaku menyimpang. Ada beberapa perawatan bayi untuk bayi yang lahir prematur, yaitu perawatan di inkubator, pemberian ASI cukup, sentuhan kulit dengan ibu, perawatan metode kanguru di mana bayi menempel ke tubuh ibunya. Lalu terdapat juga NICU atau Neonatal Intensive Care Unit,
adalah tempat perawatan bayi yang baru lahir di bawah 28 minggu. NICU diperuntukkan bayi yang mengalami gangguan kesehatan dan menyebabkan hambatan atau gagal pernapasan sehingga membutuhkan alat bantu napas. Perawatan di NICU ini sangat ketat, yang hanya diperbolehkan maksimal 2 pasien agar dokter bisa secara intensif memantau dan tidak boleh didampingi karena untuk mengurangi risiko terinfeksi kuman. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.